Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa kembali di mata pelajaran fikih. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua, Bu. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin ya, sehat semua ya Bu. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang haji dan umroh. Yang pertama haji. Di antara kalian ada yang bapak ibunya sudah pernah pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji? Sudah, Bu. Oh ya Nela, apa yang kamu ketahui tentang haji itu? Kan bapak ibumu sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Haji itu melaksanakan ibadah-ibadah yang telah ditentukan di kota suci Mekah. Ya, baik, benar. Oke anak-anak, jadi haji merupakan salah satu rukun Islam yang keberapa? Yang kelima, Bu. Oke ya, benar. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji ini merupakan salah satu ibadah yang istimewa karena waktu dan tempatnya ditentukan. Hanya musim haji saja ibadah haji dilaksanakan. Nah, haji sendiri berasal dari kata haja yang berarti berziarah, bermaksud menyengaja mengunjungi tempat yang diagungkan. Nah, secara istilah haji merupakan menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan serangkaian ibadah yang meliputi ihram, wukuf, tawaf, dan ibadah lainnya untuk mengharap ridho Allah dan sebagai ungkapan rasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang telah ditentukan. Adapun hukum haji ini yaitu fardu ain, wajib bagi setiap orang yang mukallaf dan mampu untuk melaksanakannya. Ada yang tahu dalil ibadah haji ini terdapat di Quran surat berapa? Belum, Bu. Jadi Quran surat Ali Imran ayat 97. Ada yang mau membacakan Quran surat tersebut? Ya, Sari, coba bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqami Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Iya benar, namun bacaanmu kurang tepat ya makhrajul hurufnya ya. Dan lain kali bisa diperlancar lagi. Oke. Baik anak-anak, sekarang ikuti ibu untuk membaca Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqami Ibrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqami Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Baik, terima kasih. Ada yang mau membacakan arti terjemahannya? Oke, si Adi silahkan bacakan arti terjemahannya. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Dan barang siapa yang memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Oke, terima kasih. Jadi artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Dan barang siapa yang memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Lalu barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi anak-anak, haji ini merupakan kewajiban ya, fardhu ain hukumnya bagi setiap orang muslim yang sudah mukallaf dan mampu untuk mengerjakannya. Adapun syarat haji yang pertama yaitu beragama Islam. Beragama Islam maksudnya meyakini ajaran agama Islam serta mengikrarkannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu baligh atau sudah cukup umurnya sudah sampai kepadanya sehingga ia mampu membedakan antara yang baik dan tidak baik atau benar dan salah. Yang ketiga yaitu merdeka. Merdeka itu artinya bebas dari perbudakan atau bukan hamba sahaya. Terus yang keempat yaitu berakal sehat, tidak gila. Yang kelima mampu. Mampu di sini yaitu mampu dari segi kesehatan, keuangan dan keamanan. Kemudian rukun haji. Ada yang tahu rukun haji itu apa? Pengertiannya dulu. Siapa yang mau itu menjelaskan tentang rukun? Oke, si Wanda. Apa itu rukun? Rukun itu serangkaian hal-hal yang harus dilaksanakan dalam ibadah haji. Apabila tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Ya, terima kasih Wanda, ya benar. Jadi rukun yaitu amalan atau perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Apabila tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah. Di antara rukun haji itu yang pertama yaitu ihram atau niat dari miqat. Seperti membaca labbaik Allahumma hajja. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Yang kedua yaitu wukuf atau berdiam di padang Arafah dengan memperbanyak zikir dan istighfar. Ini dilaksanakan dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari raya Idul Adha ya. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf ini yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Adapun syarat tawaf itu menutup aurat. Laki-laki dan perempuan harus menutup aurat. Lalu yang kedua, suci dari hadas dan najis. Yang ketiga itu memutari Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana
Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf, lalu dimulai dari Hajar Aswad sambil menciumnya, dan disunahkan membaca Bismillahi Allahu Akbar dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar. Tawaf ini dibagi menjadi 4. Nah, tawaf yang masuk ke dalam rukun haji ini disebut tawaf ifadah. Sedangkan tawaf kudum yaitu tawaf ketika kita baru sampai di kota Mekah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah dan Masjidil Haram. Yang ketiga, tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf ketika kita akan meninggalkan kota Mekah sebagai bentuk perpisahan dengan Ka'bah dan Masjidil Haram. Yang keempat itu tawaf sunnah, tawaf yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rukun selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang selanjutnya yaitu tahalul. Tahalul itu memotong rambut atau mencukur rambut minimal 3 helai. Yang terakhir yaitu tertib, melaksanakan ibadah haji atau serangkaian ibadah haji secara berurutan, di mana mendahulukan ihram di atas rukun-rukun yang lainnya. Kemudian setelah rukun wajib haji. Wajib haji itu hal-hal yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan ibadah haji. Apabila tidak dilaksanakan, maka orang tersebut yang melaksanakan haji akan terkena dam atau denda. Di antara wajib haji yaitu mabit di Mina. Ada yang tahu mabit itu apa? Mabit itu bermalam, Bu. Ya, bermalam. Jadi di antara wajib haji itu mabit di Mina, mabit di Muzdalifah gitu ya. Lalu melempar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, melempar jumroh Ula Wusta dan Aqabah pada tanggal 11, 12 dan 13. Lalu melaksanakan tawaf wada dan meninggalkan hal-hal yang dilarang ketika ihram. Selanjutnya yaitu sunnah haji. Sunnah yaitu amalan-amalan tambahan yang dikerjakan, dan apabila ini dikerjakan maka ia akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan ia tidak mendapat dosa pula. Jadi di antara sunnah haji yaitu yang pertama mandi besar sebelum berniat dan ihram. Yang kedua yaitu memakai wangi-wangian bagi laki-laki sebelum ihram ya. Yang ketiga yaitu banyak melantunkan doa talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu ya, seperti itu ya. Yang keempat yaitu memanjatkan doa apabila memasuki kota suci Mekah, lalu memanjatkan doa apabila masuk ke Masjidil Haram, melantunkan doa atau memanjatkan doa ketika melihat Ka'bah. Larangan lainnya yaitu memotong kuku atau menggunting kuku, terus mencaci, bertengkar, itu tidak boleh. Selain itu juga tidak boleh merusak pepohonan di kota Mekah. Selanjutnya itu tata cara pelaksanaan ibadah haji itu ada 3. Yang pertama haji ifrad, di mana mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian umroh. Yang kedua haji qiron, melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersama-sama. Yang ketiga haji tamattu, melaksanakannya melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian haji ya. Jadi dari ketiga haji tadi yang membedakan adalah waktunya, pelaksanaannya. Jadi yang ifrad melaksanakan haji terlebih dahulu, yang qiron melaksanakan ibadah haji dan umroh bersama-sama, yang ketiga tamattu mengerjakan umroh terlebih dahulu kemudian haji. Sekarang ibu minta kalian meringkas apa yang tadi ibu sampaikan. Kalian juga bisa melihat di LKS buku
Kemudian setelah itu kalian berpasangan, kalian mengetes satu sama lain seberapa paham kalian tentang materi tadi. Kemudian ibu kasih waktu kalian 15 menit. Ibu tinggal ke kantor selama 15 menit. Nanti ibu kembali lagi dan ibu akan menunjuk kalian, beberapa di antara kalian, untuk maju ke depan menyampaikan apa yang telah kalian pahami. Oke ya? Oke, Bu. Terima kasih. Ibu tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.